Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa huwa alladzi faddalana min makhluqat. Salatu wassalam alladzi allamana asasa tauhid wa imanu billah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita sama-sama hadir di majlis yang sama-sama kita cintai ini. Dan yang kedua, salawat dan salamnya senantiasa kita selalu sanjungkan untuk baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan rutin kita dengan mendengarkan kajian yang dengan materi kajian Al-Quran yang akan langsung diisi oleh guru kita Mukarramul Ustaz Dr. Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keagungan serta barokahnya suratul Fatihah makin menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan juga semoga apa yang akan kita dengarkan melalui kajian pada malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Al-hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita akan langsung mendengarkan dan melanjutkan kajian Al-Quran kita yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarramul Ustaz Dr. Haji Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh pendengar radio Masjid Agung Sunda Kelapa dimanapun berada juga penuh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari surat At-Tur pada kesempatan yang terakhir. Kita sampai di ayat yang ke-46, 45, akhir-akhir ayat dari surat At-Tur. Dari ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. Maka biarkanlah mereka sampai mereka menemui hari mereka yang di dalamnya mereka dibinasakan. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi
Fadharhum, tinggalkan mereka. Bukan berarti Nabi disuruh meninggalkan dakwah. Namun yang dimaksud dengan tinggalkan mereka, Nabi Muhammad itu sayang sekali dengan seluruh makhluk Allah. Nabi tidak mau ada yang tertinggal satu orang pun. Nabi ingin sebanyak-banyaknya, kalau bisa semuanya masuk surga. Yang jahat, yang silahkan baca sejarah Nabi Muhammad SAW yang nanti menjadi sahabat-sahabat yang membela Nabi. Itu kan sebagian dari mereka yang membela Nabi awalnya adalah musuh-musuh Nabi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda, bagaimana beliau niat ingin membunuh Nabi, berubah menjadi seorang yang membela Nabi. Dan belum pernah lahir setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab seorang yang memiliki jasa-jasa seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian kita juga akan menemukan banyak sekali nama-nama yang mereka awalnya, Suhail bin Amr, itu yang ahli pidato yang giginya mau dicopot sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nanti menjadi sebagaimana yang Nabi katakan, sudah jangan diapa-apakan, biarin. Wahai Rasulullah, ini dia ahli pidato, kalau kita biarkan dia, nanti dia tambah menyebarkan kebencian kepadamu, menggoyahkan keimanan orang-orang yang sudah beriman kepadamu. Nabi bilang biarkan, insya Allah nanti dia akan memiliki sikap yang menyenangi kamu. Benar, begitu dia masuk Islam di Fathu Makkah, di haji perpisahan, dia mencari beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha mendapatkan beberapa helai rambut Nabi, kalau dapat dicium, diletakkan di matanya. Ini musuh Nabi. Dan benar yang Nabi katakan, ketika nanti dia akan memiliki sikap yang menyenangkan engkau wahai Umar bin Khattab. Benar. Ketika Nabi Muhammad wafat, itu di Madinah kan goncang. Ada yang gak percaya Nabi Muhammad wafat. Gak mungkin Nabi wafat. Ada orang-orang munafik, meninggal Nabi Muhammad, kesempatan kita mengacaukan apa yang sudah dibangun. Bagaimana dengan penduduk Mekah? Suhail yang giginya mau dicopot itu. Karena dia ahli pidato, penduduk Mekah begitu mendapatkan berita Nabi Muhammad wafat, kan banyak yang lemes, banyak yang imannya menjadi Suhail bin Amr yang pidato di Mekah, yang memberikan kemantepan kepada penduduk Mekah. Nabi Muhammad di ayat ini diminta fadharhum, tinggalkan mereka, bukan berarti untuk tidak usah ajak mereka berdakwah lagi, tapi maksudnya kamu jangan menganggap bahwa mereka tuh bisa dibawa semua. Karena dari mereka itu ada yang memang gak bakalan masuk surga. Surga gak pantas untuk menjadi tempat bagi mereka yang terlalu berlebihan, yang membangkang, yang memusuhi, yang tidak mau mendengarkan. Matahari itu sudah terbit tapi dia menutup, tidak mau mendapatkan. Fadharhum hatta yulaqu, biarkan mereka sampai mereka menemui hari yang di dalam hari tersebut mereka dibinasakan. Yaumul la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun, hari yang tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Mereka buat tipu daya di dunia. Nabi Muhammad berkali-kali mereka buat jebakan untuk Nabi Muhammad. Mereka buat semua yang akan membahayakan Nabi Muhammad. Ingat ketika Nabi Muhammad akan hijrah, mereka mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka kepung. Semua yang mengepung itu membawa senjata tajam, dan yang mengepung itu anak muda, nggak ada yang orang tua. Itu anak muda mewakili semua suku yang ada di sana. Mereka buat tipu daya, Allah yang mematahkan tipu daya mereka. Nggak berhenti, Nabi dikelilingi rumahnya. Rumah Nabi dikelilingi oleh mereka, dikepung oleh mereka, Nabi selamat.
Nabi masuk ke Gua Thur. Mereka juga mengejar ke Gua Thur. Selamat tidak? Nabi selamat. Nabi keluar dari Gua Thur, Nabi melanjutkan perjalanan, dikejar lagi sama Suraqah. Selamat tidak? Selamat. Tipu daya mereka tuh gak bermanfaat. Dan memang ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini juga mengingatkan terkait dengan peristiwa perang Badar. Mereka harus mendapatkan azab di dunia. Bentuknya apa? Nanti perang Badar. Karena di perang Badar jumlah mereka sangat banyak dibanding dengan umat Islam. Tetapi sedikit pun mereka tidak mendapatkan pertolongan. Wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang berlaku aniaya, yang berbuat zalim. Ayat-ayat ini masih terkait dengan orang-orang Mekah karena surat ini diturunkan di Mekah. Dan ini ancaman keras kepada penduduk Mekah yang waktu itu berbuat aniaya terhadap Nabi Muhammad, aniaya terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi, Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu wa ardhah, punya majikan seorang nenek setengah tua atau mendekati tua. Majikannya itu kafir. Itu kalau iseng, kalau lagi iseng nih, ini majikannya nih setengah tua. Kalau iseng melihat Khabbab bin Al-Ard, majikan ini punya usaha las, mungkin kalau sekarang itu las, besi panas, pandai besi. Kalau iseng ngelihat Khabbab bin Al-Ard lagi kesel gitu kan, Khabbab, kamu masih beriman sama Nabi Muhammad? Masih. Ambil besi panas, tempel. Nanti tempel sebelah sini, tempel sebelah sini, tempel. Semakin menjerit semakin senang. Tapi nanti majikannya itu, nanti di akhir hayatnya, si majikan tersebut punya penyakit. Gatel sekali. Kepalanya itu sering gatel, sering sakit kepala. Baru enak rasa sakitnya itu hilang kalau ditempel besi panas. Sakit kepala nih, sakit sekali. Begitu ditempel besi panas, lumayan. Lepas sakit lagi, ini udah rontok rambutnya. Pasang sini lagi. Itu, wa inna lilladzina zalamu zanuban duna adzaban duna dzalik. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang berlaku aniaya akan ada siksa. Selain siksa nanti di akhirat tuh dia dapat juga di dunia. Itu tadi contohnya. Dan nanti banyak lagi kalau diteliti, dibaca siapa saja yang pernah menyiksa sahabat Nabi, nanti mereka tuh semuanya dapat. Kalau mereka tidak tobat. Yang mengepung rumah Nabi, anak-anak muda yang mengepung rumah Nabi, nanti mereka itu banyak yang gugur, mati di perang Uhud dan perang Badar. Semuanya dapat. Dan untuk mereka, orang-orang kafir tersebut yang berlaku aniaya, bagi mereka ada azab yang berbeda dengan azab di akhirat. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Kalau baca sejarah orang-orang yang aniaya, gak pernah mengakui kesalahan. Kita pernah melewati mungkin ayat-ayat yang terkait dengan Fir'aun. Fir'aun itu ketika sudah terpojokkan selalu menyalahkan Nabi Musa. Allah kirim kepada Fir'aun dan bala tentaranya peringatan demi peringatan. Setiap kali ada peringatan yang datang yang membuat mereka hidup menjadi susah, mereka bilang kesialan ini sumbernya adalah Musa.
Di mana-mana ada air, di mana-mana ada darah. Mau ke toilet ada darah. Di jalan itu air itu banyak berubah menjadi darah. Kemudian banyak katak, tiba-tiba menjadi musim. Firaun bilang apa? Ini dulu sebelum ada Musa ini biasa-biasa aja. Semenjak ada Musa, lihat itu. Orang kalau sudah tertutup hatinya, semua yang salah orang lain. Firaun, semua ujian yang datang yang semestinya menjadi peringatan, Firaun tidak mengindahkan. Bahkan Firaun bilang, nih sumbernya Musa nih. Dulu sebelum Musa mengaku sebagai nabi, gak pernah tuh banyak katak kayak begini. Karena kan Firaun bilang, Musa kalau kamu benar utusan Allah, berikan kepada kami tanda-tandanya. Diberikan. Datanglah wabah penyakit, datanglah katak, datanglah di mana-mana itu banyak darah yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Dia bilang ini sumber kesialannya adalah Musa. Begitu mau menghadapi para penyihir, Firaun bilang, Musa, kamu harus menghadapi para penyihir saya. Diseleksi. Jadi ada audisi, iya. Kayak sekarang apa itu namanya? Ada bintang-bintang itu apa? Ini bintangnya para penyihir semuanya. Wah, main menunjukkan keahlian semuanya. Dan ketika sudah terpilih para penyihir yang sangat mahir, kumpul, sudah bertemu di tempat yang ditentukan, Firaun hadir di situ. Mereka berdialog dengan Nabi Musa, siapa yang mau duluan? Engkau dulu wahai Musa atau kami? Nabi Musa bilang kamu duluan. Wah, mereka menunjukkan. Pernah lihat tukang sihir? Kalau menunjukkan keahliannya gimana gayanya? Gayanya bagaimana? Keluarkan ini jadi ular yang besar. Nabi Musa mengambil tongkatnya, mengeluarkan tongkatnya. Tongkatnya menjadi ular yang paling besar, menelan semua ular-ular tersebut. Firaun bilang apa? Wah, Musa guru mereka. Firaun bilang apa? Musa, oh ini para penyihir ternyata murid-muridnya Musa ya. Ada nggak orang kayak Firaun begitu? Sudah terbukti, minta bukti, diberikan bukti, masih mau menyalahkan. Orang-orang kafir Mekah, bagi mereka yang aniaya tersebut, mereka akan mendapatkan azab. Perang Badar itu azab buat mereka. Karena mereka gak percaya Nabi Muhammad bisa mengalahkan mereka. Apalagi yang mengeluarkan dana besar untuk perang demi perang melawan Nabi Muhammad, itu gak percaya. Perang Badar. Kemudian nanti ada masa paceklik. Itu ada beberapa riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada mereka peringatan tahun-tahun yang sulit sebagaimana tahun-tahun yang sulit pernah dilewati oleh Nabi Yusuf dan kaumnya. Nabi Yusuf kan dalam kisahnya bagaimana? Akan ada 7 tahun panen bagus. Kemudian 7 tahun setelah itu, makanya diminta 7 tahun ketika bagus itu sebagai tabungan untuk Allahumma ij'al lahum sinin kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan untuk mereka tahun-tahun yang sulit. Dan itu pernah terjadi kepada penduduk Mekah. Mereka datang kepada Nabi Muhammad. Nabi sudah hijrah. Mereka dalam keadaan paceklik yang luar biasa. Datang dengan mereka mengutus seorang ahli puisi, pujangga, sastrawan mereka namanya Labid bin Rabi'ah. Dengan mengucapkan puisi-puisi yang meminta maaf kepada Nabi Muhammad dan memohon kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan mereka karena tanah mereka sudah kering, binatang ternak mereka sudah tidak ada daging dan tidak ada susunya. Semua wanita-wanita mereka, anak-anak kecil mereka, bibirnya itu sudah kering, pecah-pecah.
Kalau kita didatangi seperti itu gimana? Beriman dulu. Ya. Kalau kita gimana? Beriman dulu baru saya mau berdoa. Nabi Muhammad bagaimana? Labid bin Rabi'ah dalam beberapa riwayat itu, Labid bin Rabi'ah datang dengan membaca puisi, dengan membawa anak-anak kecil. Dengan puisinya yang sangat indah. Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya dan berdoa agar Allah turunkan hujan kepada mereka. Kalau kita gimana? Kalau kita percaya enggak? Udah percaya belum kalau saya Nabi? Nabi Muhammad tidak meminta apa-apa. Nabi Muhammad mendoakan mereka. Sebagian dari mereka ada yang beriman, sebagian dari mereka tidak beriman. Yang melakukan aniaya akan mendapatkan azab. Sebelum azab di akhirat, dia akan mendapatkan azab di dunia. Ada perang Badar sangat menyakitkan mereka. Perang Badar sangat memilukan mereka. Sampai Abu Sufyan itu janji, tubuh saya nggak akan kena air sampai saya balas dendam. Artinya nggak mandi-mandi. Namanya orang jahiliyah. Sumpahnya kan lucu. Demi Allah, mereka percaya sama Allah. Demi Allah, tubuh saya tidak akan kena air. Tidak akan boleh kena air sampai saya membalas Muhammad. Benar. Dari perang Badar tuh nanti ada perang Uhud. Mereka balas dendam dan ingat tidak kisahnya perang Uhud. Istrinya Abu Sufyan namanya Hindun. Maaf, namanya Hindun. Tapi nanti masuk Islam loh. Nanti si Hindun masuk Islam. Dan nanti si Hindun itu yang nanya sama Nabi, wahai Rasulullah, ini Hindun loh. Hindun yang waktu perang Uhud karena keluarganya terbunuh, dia hadir di dalam perang Uhud, bayar ahli tombak namanya Wahsy. Dibayar. Tujuannya apa? Bunuh Muhammad. Kalau nggak bisa Muhammad, Hamzah kamu bunuh. Hindun bayar, pembunuh bayaran. Hindun hadir di perang Uhud. Mau apa dia hadir? Kalau sudah ada yang terbunuh, kalau nggak bisa Muhammad, Hamzah yang terbunuh, ingin membelek dadanya. Betul, begitu Hamzah terbunuh, dengan senangnya, dengan bangganya dia membelek. Mutilasi jantung hatinya Hamzah dikeluarkan, ada riwayat mengatakan dikunyah. Untuk melampiaskan jahiliyah, untuk melampiaskan. Tapi hebatnya ajaran Islam, agungnya keteladanan Nabi Muhammad SAW, nanti Abu Sufyan si suami, Hindun si istri masuk Islam. Dan Hindun ketika udah masuk Islam pernah meriwayatkan, pernah dikatakan beliau bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pelitnya suami. Wahai Rasulullah, suami saya itu pelit banget. Sampai nafkahnya aja itu kurang terus. Boleh nggak kalau saya mencuri uangnya? Pasti yang jawab sebelah kanan. Boleh, ada syaratnya. Nabi Muhammad mengatakan boleh sekedar menutupi nafkah. Jadi kalau misalnya nafkahnya itu satu hari 100.000, suaminya itu kaya, ngasih 50.000, si istri tekor, boleh diem-diem ngambil 50.000. Kalau lebih dosa. Kalau lebih dosa. Jangan terus dengar hadis itu. Kan sekarang zaman orang ini mengambil informasi prematur, belum lengkap, yang penting mendukung keinginannya. Hindun yang seperti itu nanti masuk Islam. Oleh sebab itu jangan kaget kalau nanti ini selesai kejadian di Perancis, sebagaimana selesai kejadian di 11 September, yang masuk Islam itu banyak. Yang pertama, wah ini ajaran begini-begini. Begitu baca, ternyata bukan ajarannya yang minta seperti itu.
mereka yang melanggar. Kan kita pernah ceritakan itu ada seorang muslim sekolah di negara non muslim, pacaran. Yang muslim ini laki, yang non muslim perempuan, pacaran. Ayahnya di Indonesia, di negaranya itu, di tanah airnya mengatakan, ini orang Syria ceritanya, bukan orang Indonesia, orang Syria. Ayahnya bilang, kalau kamu belum membawa calon istri kamu dengan agama Islam, jangan bawa ke rumah. Ayah tidak akui kamu, ibu tidak akui kamu sebagai anak. Akhirnya buat caranya gimana? Oh iya, kasih buku pacarnya untuk belajar tentang Islam biar masuk Islam. Kalau masuk Islam kan bisa dijadikan istri. Bener. Si pacar itu dikasih buku, janji nanti ketemu 3 bulan setelah baca buku itu. Bener, ketemu sudah pakai jilbab. Senang ini si orang Syria ini, senang, alhamdulillah jadi saya nikah sama dia nih. Begitu ketemu, alhamdulillah kamu sudah baca Islam. Tapi saya nggak mau nikah sama kamu. Tapi saya nggak mau nikah sama kamu. Loh, saya suruh kamu baca itu tujuannya untuk kamu masuk Islam bisa menjadi istri saya. Karena orang tua saya nggak akan setuju. Islam yang saya baca dengan sepak terjang kamu nggak sesuai. Nah, dan kayaknya itu yang banyak terjadi di negara-negara barat. Ketika mereka mau saja membaca, mau saja mempelajari dengan baik, insya Allah hidayah itu akan sampai. Namun sayangnya yang menjadi penghalang hidayah itu kadang-kadang umat Islam sendiri. Cahaya itu ingin masuk, tapi yang menghalangi siapa? Yang bikin bom. Ya, kalau berani itu perang, kalau dalam Islam itu perang nggak boleh. Tidak boleh orang yang nggak berdosa tuh kena, nggak boleh. Kalau memang benar face to face, kenapa orang lagi main bola di bom? Ya, kenapa ada konser Anda bom? Kalau berani itu, dan memang begitulah Islam, berani face to face. Jangan orang yang tidak ada salahnya, orang lagi nonton konser, seorang sedang berada di stadion sedang nonton bola dan seterusnya, itu tidak boleh. Dan kita yakin mereka-mereka yang berpikiran jernih, yang selalu berusaha untuk belajar dan mempelajari, kita yakin hidayah itu akan sampai kepada mereka. Sebenci apapun mereka terhadap Islam. Karena kurang apa Abu Sufyan, kurang apa Hindu, nanti ada Khalid bin Al-Walid. Lihat Khalid bin Al-Walid waktu di Mekah, dan lihat Khalid bin Al-Walid nanti di perang Mu'tah. Itu sudah di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad. Khalid bin Al-Walid, bapaknya namanya Al-Walid bin Mughirah, dedengkot musuh Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan ayat yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang hidup dan mengeluarkan dari yang hidup sesuatu yang mati. Maksudnya ayahnya kafir, anaknya bisa muslim. Ayahnya muslim, anaknya bisa kafir. Ayahnya kafir, bisa jadi anaknya muslim. Ayahnya muslim, bisa jadi tidak? Bisa. Bisa jadi anaknya, lihat di Spanyol. Ya. Kuwait itu pernah melewati fase ketika selesai invasi Irak dan mereka dibantu oleh Amerika, sebagian, meskipun tidak banyak, tapi ada sebagian dari Muslim Kuwait yang begitu kagum dengan George Bush, di rumahnya itu pasang foto George Bush dan masuk agamanya George Bush. Muslim di Kuwait. Ayahnya Muslim, ayahnya Muslim, anaknya kafir. Ayahnya kafir, anaknya, itu kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menetapkan itu kecuali Allah. Dan di ayat ini peringatan untuk penduduk Mekah. Bagi mereka yang aniaya, nanti akan ada azab. Akan ada azab yang berbeda dengan azab hari kiamat. Dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Kemudian ada pesan untuk Nabi Muhammad yang menghadapi rongrongan di Mekah, yang menghadapi kesulitan dan tantangan. Allah berikan pesan kepada Nabi Muhammad, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina
wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wasbir li hukmi rabbik. Sabar itu katanya gak akan selesai sampai kita meninggal. Bisa jadi kemarin kita sabar, sekarang ya, waktu menghadapi dia kemarin kita sabar, kemudian dia lagi datang bikin masalah yang kedua kali kita gak sabar. Itu sabar disebut dalam Al-Quran lebih dari 80 ayat terkait dengan sabar. Dan di dalam Al-Quran sampai disebut wa qalilun min ibadiyas syakur, kalau yang bersyukur itu sedikit dan yang sabar itu sulit. Sampai Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama mengatakan bahwa yang namanya kesabaran itu, ada juga riwayat dari seorang sahabat Nabi yang mengatakan kedudukan sabar di dalam agama seperti kedudukan kepala di organ tubuh. Kedudukan sabar di dalam agama seperti kedudukan kepala. Kepala penting gak? Ada yang lebih penting dari kepala? Ada orang gak punya kepala, punya tangan, gimana? Manzilatus sabr fid din kamanzilatir ra'si fil jasad. Kedudukan sabar. Saya berpesan kepada diri saya dan saya mengajak kepada kita semuanya, tidak gampang untuk sabar. Waktu Ramadan aja lihat latihan sabar gimana, sebelum buka gimana keadaan. Sampai ada yang bilang, Ustadz sekali-sekali tolong pantau kalau mau buka puasa tuh di restoran, di mall, di restoran, lihat sebelum buka bagaimana perilaku orang yang berpuasa. Ada yang geprak-geprak meja, mana pesanan saya? Dari tadi gak datang-datang. Itu mau buka puasa. Setan udah gak ada padahal. Sabar. Sabar itu kedudukannya seperti kepala. Kedudukan sabar di dalam agama seperti kedudukan kepala di organ tubuh. Puasa harus sabar. Sholat harus sabar. Berumah tangga, bertetangga, semuanya harus apa itu? Sabar. Dalam sholat perlu sabar. Zakat, sabar gak? Sedekah, sabar. Semua itu harus ada sabarnya. Pergi haji, lihat. Kejadian bencana demi bencana yang menjatuhkan korban itu karena apa? Gak sabar mau nyium Hajar Aswad jadi apa? Ada yang frustasi karena gak sampai-sampai Hajar Aswad, ada orang kulit hitam dicium sama dia. Dipikir sama dia ini udah ada orang. Dipikir yang, karena waktu dijelaskan dari kampungnya Hajarul Aswad adalah batu hitam. Dia ngantri lama gak dapet, kemudian udah deket gitu, ada orang kulit hitam dicium sama dia. Niatnya sampai. Kalau bicara niat sih insya Allah sampai ya. Karena gak sabar umat Islam itu malu di mata umat-umat yang lain dan memalukan karena gak pakai sabar. Katanya itu sekian, lebih dari 1000 yang menjadi korban tragedi Mina. Karena apa coba? Islam sudah bilang di dalam ajarannya, Tuhan tidak menghendaki kesulitan untuk kamu, Tuhan menghendaki kemudahan. Dan Nabi Muhammad ketika mengirim Mu'adz bin Jabal untuk menjadi utusan beliau di Yaman, Nabi Muhammad pesan, yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan berikan kesulitan. Basyiru wala tunaffiru, berikan berita gembira, jangan bawa berita yang membuat gak enak. Tapi lihat, haji itu perlu sabar. Sampai terjadi korban. Di depan Ka'bah banyak korban karena banyak gak sabar. Di Mina ingin melempar jumroh yang melambangkan melempar syaitan. Ternyata belum sampai melempar sudah apa? Sabar. Nabi Muhammad dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika
fa innaka bi ayunina. Sabarlah menghadapi ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Sabar di dalam menghadapi ketetapan Tuhanmu. 13 tahun punya tetangga kayak Abu Jahal sama Abu Lahab, gimana? 13 tahun punya tetangga saya kayak apa, kayak tetangganya? Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, belum istrinya Abu Lahab sampai disebut di dalam Al-Quran. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Oh, istrinya Abu Lahab. Tapi kalau bicara cantik-cantik. Jadi jangan bangga dengan cantik. Karena istrinya Abu Lahab juga cantik. Tapi sering membakar suasana, membuat suasana menjadi panas. Hamalatal hatab, pembawa kayu bakar. 13 tahun Nabi menghadapi Abu Sufyan, Walid bin Al-Mughirah, Nabi menghadapi Abu Lahab, Nabi menghadapi Abu Jahal, Nabi menghadapi kroni-kroninya yang sangat aniaya. Nabi gak mengganggu mereka, Nabi tidak mengambil apapun dari mereka, tetapi mereka tidak meninggalkan sedikit pun kebaikan untuk Nabi. Mereka selalu halangi Nabi. Nabi mau sholat, Nabi sholat nih di Masjidil Haram, Nabi sedang sholat, mereka tahu sambil tepuk-tepuk tangan. Nabi sedang sholat, sengaja supaya gak ada yang mendengar, supaya Nabi tidak khusyuk, mereka tepuk-tepuk tangan, mereka bersuil sambil tawaf. Bersuil itu apa? Bersiul, maaf, bersiul. Abu Lahab, bersiul, maaf, bersiul, tepuk tangan. Nabi sedang sholat. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu sering melakukan, mengumpulkan habis menyembelih onta, menyembelih kambing, isi perutnya jeroan. Jero itu artinya dalam ya. Itu dilempar ke tubuh Nabi. Baunya kayak apa? 13 tahun diboikot, 3 tahun gak boleh dapat makanan dari luar, gak boleh ada hubungan dengan luar. 13 tahun sampai Nabi Muhammad harus hijrah. Allah pesan kepada Nabi Muhammad, oh Ustadz, kok Nabi Muhammad dipesan untuk sabar? Kan sudah sabar, kenapa dipesan untuk sabar? Ya, setinggi-tinggi kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah adalah hamba. Sepandai-pandai seorang anak di depan orang tuanya bagaimana? Anak. Sepandai-pandainya seorang anak di hadapan orang tuanya tetap anak. Setinggi-tingginya kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah adalah hamba. Kemudian, iya, kenapa memang Nabi gak sabar? Pertama, setinggi-tingginya Nabi Muhammad, tetap beliau adalah hamba Allah. Beda kita dengan agama yang sana. Kalau agama yang sana tuh kan satu adalah tiga, tiga adalah satu. Kalau kita enggak, setinggi-tinggi Nabi Muhammad tetap di bawah Allah. Kemudian yang kedua, pelajaran untuk umatnya. Kalau Nabi saja diperintahkan sabar, apalagi kita. Nabi yang merupakan pilihan dari semua pilihan. Dalam salah satu riwayat dikatakan malaikat Jibril alaihi salam pernah mengatakan, ya Allah, saya sudah periksa, saya sudah cek semua hati hamba-hambamu dan pilihan-pilihanmu, saya dapatkan hati yang paling baik, yang paling bersih adalah hati Nabi Muhammad SAW. Yang sudah seperti itu masih dipesan untuk sabar. Apalagi
Apalagi kita melihat yang indah nggak sabar, iya, melihat yang buruk nggak sabar, mendapatkan banyak dari Allah baik indah ataupun tidak indah, kadang-kadang kita tidak sabar. Wasbir li hukmi rabbika, sabarlah di dalam menghadapi, berada di hadapan keputusan Tuhan. Nabi Muhammad sahabatnya banyak yang banyak yang dipukuli, banyak yang dianiaya, banyak yang dizolimi. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu kan bisa minta kepada Allah, ya Allah, habisi mereka semua. Kalau Nabi Muhammad ketika di Mekah memukul penduduk Mekah, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat petir yang menggelegar menghancurkan mereka semua, mereka akan masuk Islam bukan karena keyakinan tapi karena takut. Ya, seandainya Nabi Muhammad membalas aniaya mereka dengan aniaya melalui tangan-tangan Tuhan, mereka akan masuk Islam bukan karena keyakinan, tapi mereka masuk Islam karena takut. Nanti petir menggelegar, nanti akan datang. Di Mekah ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, menjalankan perintah Allah. Sampai ketika di Taif, Nabi Muhammad dilempari batu sama anak-anak kecil, dicaci, dimaki, dicemoohkan. Nabi Muhammad dengan Zaid bin Al-Harithah, mantan anak angkat beliau, lari meninggalkan kota Taif. Setelah 10 tahun berdakwah, hijrah ke Taif, pulang dari Taif tambah dahsyat lagi penganiayaan mereka. Nabi Muhammad suri teladan, dan dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat itu nanti di bulan Maulid itu agak populer itu ayat. Sama seperti apa kutiba alaikumusiyam itu populer di bulan Ramadan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh bagi kamu di dalam kehidupan Nabi Muhammad uswah. Uswah itu kalau dalam bahasa artinya satu yang tidak enak. Apabila Anda melihat sesuatu yang tidak enak tersebut, Anda menjadi kuat. Begini, kalau ada orang yang kehilangan dompetnya, isinya itu cuma 200.000 rupiah, kemudian gak ada kartu yang penting, sedih gak dia? Setelah dia kehilangan dompet, dia mendengar ada seorang kehilangan anak. Gimana? Rasa hilang dompetnya gimana? Hah? Rasa hilang dompetnya gimana? Gak usah hilang dompet. Ketika dia kehilangan dompet, tiba-tiba setelah itu ada orang kehilangan tangannya karena musibah. Hilang dompetnya itu terasa gak? Hilang, kan gitu. Rasa sedihnya itu bagaimana? Itu namanya ujian yang lebih besar, itu namanya uswah, yang membuat semua ujian menjadi kecil. Siapa yang membaca kehidupan Nabi Muhammad SAW, dia akan melihat ujian dia tuh kecil. Itu namanya uswah. Nabi sebagai suri toladan di dalam hal-hal yang sulit. Sehingga siapa yang mendapatkan kesulitan, begitu dia melihat kesulitan-kesulitan yang dilewati oleh Nabi Muhammad, kesulitan dia menjadi kecil. Kita mau sholat subuh gimana? Susah gak? Sholat subuh. Nah, nanti ini ayat terakhirnya itu terkait dengan sholat malam dan seterusnya. Yang melihat zaman Nabi Muhammad itu listrik tidak ada. Ya, makanya kalau membaca hadis yang mengatakan sholat itu boleh dijama ataupun boleh ada dispensasi kalau turun hujan.
Bayangkan hujan pada masa lalu dengan hujan sekarang. Kalau zaman Nabi Muhammad ketika hujan, masjidnya alasnya apa? Alasnya apa masjidnya? Atapnya apa? Setelah Isya kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sabar dari apa yang kita hadapi dan Nabi Muhammad sebagai teladan. Uswah berarti sesuatu yang memang kalau kita melihat itu semua kesulitan kita itu menjadi ringan. Nabi Muhammad dengan semua kesulitan beliau, lalu kita bercermin, maka kita akan melihat kecil sekali ujian kita. Tapi kan kita memang penyakit kita itu adalah ketika kita mendapatkan ujian seakan-akan kita adalah orang yang paling sengsara. Sudah enggak ada lagi orang yang lebih sengsara dari kita. Aduh, ini sudah mau jatuh ini langit. Sudah. Dan memang manusia memiliki dari sekian banyak kelemahan manusia itu ingin terburu-buru. Semuanya ingin selesai secepatnya. Semuanya ingin terlihat selesai secepat-cepatnya. Sehingga itu yang membuat manusia tidak sabar. Dan memang dalam banyak riwayat dikatakan Nabi Muhammad pernah menegur seorang ibu yang sedang menangisi anaknya di atas kuburan anak tersebut. Seorang ibu itu menangis. Kemudian Nabi Muhammad lewat. Nabi Muhammad melintas di situ. Kemudian Nabi Muhammad berpesan, "Ibu, mohon ibu sabar." Sabar. Belum lihat, yang mengingatkan itu adalah ada sahabat yang lihat, aduh ini ibu berani betul. Sabar. Memangnya gampang apa menghadapi musibah kayak begini? Ini anak saya yang saya paling sayang. Nabi lewat. Ada sahabat yang nunggu di situ. Begitu ibu itu selesai dari nangisnya, sahabat itu mengingat, "Bu, ibu tahu nggak? Tadi yang negur ibu siapa? Siapa? Nabi Muhammad." Astagfirullahaladzim. Langsung datang ke rumah Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, saya minta maaf." Nabi Muhammad mengatakan, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar itu pada pukulan yang pertama. Maksudnya pahalanya itu paling besar. Ketika mendapatkan ujian langsung ingat sama Allah. Ini ujian. Kayak kita kalau datang ke dokter gigi gimana? Datang ke dokter gigi nih. Siap apa kita? Hah? Siapa? Mau marah-marah sama dokter giginya? Hah? Kita siap. Nah, ke dokter gigi itu kita percaya sama dokter gigi. Ini untuk kebaikan saya. Nahan gak? Tapi kenapa kalau sama Tuhan gak mau nahan? Hah? Kita semua akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Agar tidak keluar dari rel, sabar adalah pegangannya. Dan dikatakan dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang mendapatkan pahala sangat banyak, tidak bisa dibatasi, adalah orang-orang yang sabar. Nah, untuk sabar tuh bagaimana? Ya banyak langkah-langkah untuk bisa sabar. Yang pertama, sadar kehidupan dunia tuh memang selalu berubah-ubah. Bisa panas, bisa dingin, bisa hujan, bisa kemarau. Itu namanya tabiat al-hayati dunia. Kita harus menyadari kehidupan dunia tuh gak ada senyum terus gak ada, ketawa terus gak ada, nangis terus juga. Itu ma'rifat tabiatil hayati dunia. Dia harus mengetahui, kemudian dia mengetahui bahwa ada pahala di balik kesabaran dia. Kemudian dia diminta bergaul dengan orang-orang yang sabar. Kita kalau punya teman yang sabar bagaimana? Kalau punya teman yang gak sabar, wah kayak begitu mah jangan, udah lempar aja. Terus
lingkungan, teman, kemudian baca kisah-kisah orang-orang yang sabar. Karena semua kesuksesan di belakangnya pondasinya adalah kesabaran. Dan semua kehancuran kalau dilihat karena hilangnya kesabaran. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, wasbir li hukmi rabbik. Dan dalam beberapa ayat Al-Quran memang ada redaksi yang seperti itu. Wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut. Ketika cerita tentang Nabi Yunus, sabarlah engkau wahai Muhammad di dalam menghadapi keputusan Tuhanmu. Jangan seperti siapa? Nabi Yunus alaihi salam, yang murka dengan umatnya. Akhirnya ketika murka dengan umatnya naik perahu kelebihan muatan. Semuanya sepakat, kita kocok masukin namanya. Yang namanya keluar harus keluar dari perahu ini. Kalau enggak ini perahu semuanya akan tenggelam, akan karam. Dikocok 3 kali dikocok, yang keluar nama Yunus bin Matta. Akhirnya mau tidak mau sudah menjadi kesepakatan, keluar dari perahu lompat. Kemungkinan itu ada ikan hiu yang lagi, ikan besar yang sedang membuka mulutnya. Nabi Yunus masuk. Tetapi orang yang kita bisa sabar itu kalau kita yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus tidak berhenti mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang terus sampai ikan tersebut akhirnya ke daratan memuntahkan. Muntahkan, keluar Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sehat walafiat. Wasmir li hukmi rabbik. Dan derajat yang paling tinggi dari kesabaran itu adalah ar-ridha bi makruhil qadha. Menerima sepenuhnya dengan ketetapan Allah walaupun gak enak. Itu yang paling tinggi. Kalau kita kan kalau dapat duit alhamdulillah. Kalau nggak ada duit, alhamdulillahnya di mana? Ada duit alhamdulillah, nggak ada duit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit. Allah kan terpuji terus. Kita sehat, kita sakit, Allah terpuji tidak? Cuman memang kita sudah menggeser makna alhamdulillah itu kalau enak. Padahal makna alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan terjepit ataupun dalam keadaan lapang, sabarlah dengan ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya engkau di penglihatan kami. Engkau di bawah pengamanan kami, penjagaan kami, bi'ayunina, di bawah perhatian kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangkit. Ketika engkau bangkit. Bangun tidur itu ada doanya. Iya. Bangun tidur ada doanya enggak? Bangun dari tempat dari majelis itu nanti ada doanya. Puji dengan keagungan Tuhanmu ketika kamu bangun. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dan di sebagian malam lalu sucikanlah dia. Demikian juga di saat kepergian bintang-bintang. Tasbih Nabi Muhammad SAW kalau bangun tidur itu baca doa. Nabi Muhammad SAW kalau bangun dari majelisnya, subhanakallahumma, subhanaka kafaratul majlis, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Nabi mengatakan siapa yang bangun, karena bisa jadi dalam pembicaraan kita tuh ada dosa. Bisa jadi dalam penyampaian, dalam pembicaraan, dalam apa yang menjadi perbincangan
bisa jadi di situ ada yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya ada kafaratul majlis. Kemudian Nabi Muhammad dikatakan bangun tidur beliau baca doa wa minal laili fasabbihu. Salat malam. Salat malam. Wa idbaran nujum, ketika bintang-bintang itu mulai menghilang, pergi. Sebagian besar menafsirkannya salat sunnah subuh atau sunat fajar. Ketika kamu bangun, baik bangun dari tidur, bangun dari majelis, bertasbih. Kemudian di malam hari dengan sholat tahajud. Dan ketika bintang-bintang sudah menghilang, tandanya akan datang waktu pagi hari ada sholat sunat fajar. Dan sholat sunat fajar Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam banyak hadis tentang fadilahnya. Sholat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sunat fajar masuk waktu subuh, tapi sebelum sholat subuh. Subuh jam 4 lewat 10, 4 lewat 5. Dengar azan, tidak dengar azan, jam 4 misalnya besok jam 4 lewat 5. Begitu jam 4 lewat 5, kebetulan kita bukan di tempat yang dekat dengan masjid atau tidak terdengar azan. Kita sudah bangun jam 4 lewat 5, berarti sudah masuk waktu subuh. Sholat sunat fajar 2 rakaat. Bukan sebelum waktu subuh, sudah masuk waktu subuh sebelum sholat subuh. Itu namanya sunat fajar. Sebagian lagi mengatakan nanti ada waktu namanya sahur, sahar. Di waktu tersebut juga termasuk waktu yang sangat istimewa. Allah perintahkan kepada Nabi untuk sabar. Karena engkau di bawah penglihatan kami, di bawah pantauan kami, di bawah penjagaan kami. Sabar, yakin Allah tidak meninggalkan kamu. Kemudian disuruh tasbih. Kenapa sih sabar dan tasbih hubungannya apa? Tasbih kan mensucikan Allah. Jangan sampai kalau kamu mendapatkan kesulitan, kamu menganggap Tuhan salah. Makanya disuruh tasbih. Jangan sampai kesulitan yang kamu hadapi membuat kamu menduga atau berburuk sangka kepada Allah, sehingga diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan dari sebagian malam. Maka bertasbihlah wa idbaran nujum, dan ketika bintang-bintang itu sudah menghilang. Akhir surat At-Tur mengingatkan kepada kita untuk senantiasa sabar dan jangan pernah tidak memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang dengan surat yang baru. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.